pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Margareta Bursuwati, NPM saya 2215010168. Saya dari kelas 11A21, Prodi PGSD, Universitas Kuliiti Brastagi. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas UAS Statistika. Nah, saya akan menjelaskan pengertian statistika dan bagian-bagian dari statistika. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian statistika adalah sekumpulan angka yang digunakan untuk menjelaskan, menganalisa, mengolah, dan menafsirkan data yang terdiri dari angka-angka. Dalam hal ini, statistika berkaitan dengan sekumpulan angka yang digunakan untuk menerangkan sesuatu, baik angka yang masih acak ataupun angka yang sudah tersusun dalam suatu daftar maupun grafik. Data yang terdapat di dalam ilmu statistika ini seringkali dimanfaatkan untuk menghasilkan sebuah pandangan baru bagi suatu industri. Selain itu, dalam bidang penelitian, statistika juga berfungsi untuk membantu peneliti dalam memahami variabel data sehingga diperoleh hasil yang akurat dan sesuai dengan fakta yang ada. Nah, statistika adalah ilmu yang mempelajari semua hal tentang data, mulai pengumpulan, penyajian, analisis, sampai bentuk sesuatu kesimpulan. Statistika merupakan ilmu yang hanya dikuasai oleh everything net statistik. Contohnya, menghitung rata-rata nilai ujian, menentukan banyaknya siswa yang suka membolos, menghitung tingkat kemampuan siswa pada peraturan sekolah, menghitung tingkat penularan COVID-19 di suatu lokasi, menentukan laju inflasi, dan masih banyak lainnya. Saat belajar statistika, kamu akan mengenal istilah populasi dan sampel. Apakah itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari populasi. Nah, populasi adalah objek yang disajikan peneliti. Misalnya, jika kamu akan melakukan penelitian tentang pengaruh hormon steroid pada pertumbuhan ayam pedaging, maka populasi yang dipilih adalah ayam pedaging yang dibudidayakan oleh peternak. 2. Sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang bisa dijadikan sumber informasi. Misalnya, dari banyaknya ayam pedaging yang dimiliki oleh peternak, kamu cukup mengambil beberapa saja untuk kamu amati dalam proses penelitian. Artinya, kamu tidak perlu menjadikan semua ayam sebagai bahan penelitian. Nah, berikutnya ada juga kategorisasi ilmu statistika. 1. Statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah metode untuk mengorganisasikan, meringkas, dan menyajikan satu informasi. Contohnya, statistika deduktif adalah data yang disajikan dalam bentuk histogram, diagram, dan lingkaran. Barulah kemudian mencari rata-rata, simpangan baku, median, modus, dan sebagainya. 2. Statistika inferensial. Statistika inferensial adalah metode untuk menyatakan keterkaitan antara kesimpulan dan populasi yang diteliti berdasarkan informasi dari sampel. Contohnya, statistika inferensial bisa kamu lihat saat pemilu atau pilkada. Variabel dan data. Variabel adalah sifat benda antar objek penelitian, misalnya tinggi badan, warna bunga, bentuk biji, jenis pupuk, yang masih banyak lainnya. Variabel bisa dinyatakan dengan angka disebut variabel kuantitatif. Contohnya, tinggi badan, berat badan, suhu, dan sebagainya. Nah, ternyata variabel kuantitatif masih dibagi menjadi 2, yaitu variabel diskrit dan kontinu. Variabel diskrit adalah variabel yang nilainya ditentukan dari hasil perhitungan, misalnya banyak siswa, banyak kendaraan, banyak orang yang baju pink di sebuah ruangan, dan sebagainya. Variabel kontinu adalah variabel yang nilainya didapatkan dari hasil pengukuran, misalnya tinggi pohon dalam suatu area kampus. Sementara itu, variabel yang tidak bisa dinyatakan dengan angka disebut variabel kualitatif. Contohnya warna bunga, bentuk mata, bentuk jengger, dan sebagainya. Di sini juga saya akan memberitahu tujuan dari statistika. Setelah memahami pengertian dari statistika, selanjutnya adalah mengenal tentang tujuan dari statistika. Adapun tujuan dari statistika adalah sebagai berikut. 1. Sebagai sumber bahan atau informasi mengenai suatu hal. 2. Mendeskripsikan atau menjelaskan data yang berkaitan dengan populasi tertentu. 3. Mendapatkan gambaran masalah mengenai kependudukan. 4. Membuat perkiraan dari data untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan. 5. Membantu proses analisis data untuk mengetahui suatu nilai barang. 6. Memperkecil luas populasi menjadi ukuran yang lebih dipahami.
Jenis-jenis statistika, ada statistika deskriptif, ada juga statistika inferensial. Statistika deskriptif adalah cara untuk mengatur, mewakili, atau menggambarkan kumpulan data dengan menggunakan tabel, grafik, serta ukuran ringkasan, misalnya untuk menghitung kumpulan orang di suatu daerah menggunakan internet atau menggunakan televisi. Dalam jenis statistik ini, hasil pengamatan akan diringkas menjadi sebuah data sederhana dan mudah dipahami. Perlu dipahami bahwa statistika deskriptif tidak berkaitan dengan penarikan kesimpulan mengenai data. Hal ini karena statistika deskriptif berhubungan dengan bagaimana sebuah data menggambarkan atau mendeskripsikan baik secara numerik maupun secara grafis, sehingga diperoleh sebuah gambaran ringkasan mengenai suatu data. 2. Statistik inferensial. Statistik inferensial adalah jenis statistika yang digunakan untuk menjelaskan arti dari statistika deskriptif. Dengan kata lain, statistika inferensial ini berkaitan dengan cara menganalisis data, menentukan besaran, menarik kesimpulan, dan mengambil satu keputusan. Fungsi dan jenis statistik ini adalah mendeskripsi serta mengendalikan seluruh populasi dengan menandakan pada data yang terdapat selama proses penelitian. Nah, adapun contoh soal dari statistika adalah tentukan median dari data berikut: 39, 35, 36, 37, 38, 42, 40, 43, 41, 37, 35, 38, 40, dan 41. Pembahasan. Setelah diurutkan, banyaknya data di atas adalah 16 atau genap. Maka 16 bagi 2 sama dengan 8. Artinya mediannya data ke-8 ditambah data ke-9 dibagi 2. Data ke-8 adalah 38. Data ke-9 adalah 38. Maka mediannya sama dengan 38 ditambah 38 dibagi 2, sama dengan 76 dibagi 2, sama dengan 38. Jadi median dari bilangan tersebut adalah 38. Setelah saya menjelaskan pengertian statistika dan contoh soal dari statistika, demikian penyelesaian UAS saya. Sekian dan terima kasih.